Kita ulang sedikit dan kita lanjutkan ibu dan bapa kaji kita pada pertemuan yang lalu tentang bab keutamaan zakat dan sedekah pada hadis nomor urut yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis-sadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Ada 3 perkara ibu dan bapa rahimakumullah dalam hidup ini langsung diberikan oleh Nabi solusinya 3. Pertama ibu dan bapa rahimakumullah, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu kata Nabi dengan cara berzakat. Wadawu mardakum bis-sadaqah. Obatilah seluruh penyakitmu kata Nabi dengan cara bersedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadapilah segala malapetaka hidupmu kata Nabi dengan cara berdoa. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, 3 masalah ini diberikan 3 solusi. Pertama, bila harta yang dicari seakan sudah tapi tak dapat, kemana hendak dicari? Kalau ada istilah orang ibu dan bapa pintu rezeki, ada pula orang menyebut, payah kita nak menyebut pintu rezeki ini, kerana semuanya pintu rezeki buat dia. Tapi buat orang ini aneh. Macam mana pun dia mencari, apa yang dia cari tak dapat. Apa yang salah ibu dan bapa rahimakumullah? Berarti ada yang rusak. Jangan-jangan yang rusak itu adalah bentengnya harta. Nama benteng harta itu adalah zakat. Ada pula sebahagian orang sudah dicari dapat, tapi ketika dapat, apa yang dia dapatkan tak pernah cukup. Dapat 2 hilang 6, dapat 4 hilang 8, dapat 8 hilang 16. Makanya ada istilah sedikit tak cukup, banyak tak berlebih. Mestinya kan sedikit cukup, banyak berlebih. Tapi kalau sedikit tak cukup, banyak tak berlebih, pasti yang rusak itu adalah tampayannya harta, tampayannya rezeki. Tampayan itu ibu dan bapa namanya adalah zakat. Makanya para ulama mengatakan zakat itu paling tidak secara bahasa artinya ada 7. Pertama, zakat itu artinya adalah bertambah. Yang kedua, zakat itu artinya adalah bertumbuh. Yang ketiga adalah berkembang. Yang keempat adalah bersih. Yang kelima adalah suci. Yang keenam adalah baik. Yang ketujuh adalah barokah. Jadi kalau ada kita tak mendapatkan 7 hal ini, berarti bermasalah zakatnya. Pertama adalah bertambah. Apanya yang bertambah? Bertambah itu maknanya nominal angkanya naik. Itu namanya bertambah. Lalu bertumbuh. Apa bedanya bertambah, bertumbuh dan berkembang? Ibu dan bapa rahimakumullah, tadi sudah disebut kalau bertambah nominal angkanya naik. Kalau bertumbuh tempat masuk rezekinya bertambah. Semakin banyak yang dia keluarkan, semakin banyak lumpurnya, tanahnya, airnya, batunya, kerikil sumur itu dia buangkan, maka makin terbitlah mata air baru. Kemarin mata airnya 1, sekarang mata airnya 3. 1 menjadi 3-nya mata air, itu namanya adalah bertumbuh. Jadi orang berzakat itu tidak hanya bertambah hartanya, selain bertambah hartanya juga bertumbuh. Apa bedanya bertumbuh dengan berkembang? Apa bedanya bertumbuh dengan berkembang? Kemarin hanya sebatas di Pekanbaru, sekarang beberapa titik di luar Pekanbaru. Kemarin hanya sebatas rezekinya yang bertumbuh, sekarang anaknya pun Allah baikkan. Tidak hanya anaknya Allah baikkan, rumah tangganya Allah baikkan, kesehatannya Allah baikkan. Tidak hanya kesehatan, kemudian nama baiknya Allah jagakan. Tidak hanya nama baiknya, kemudian darajat dirinya Allah naikkan. Lain pandangan orang sedikit kepada dia tak mempengaruhi, kerana banyak orang-orang yang sayang kepada dia Allah tumbuhkan. Ini tandanya rezeki tak mentok di sebuah tempat, tidak hanya berupa duit, tak hanya berupa pangkat dan jabatan, lebih luas daripada itu, namanya berkembang.
Nah, kita ulang balik. Jadi kalau bertambah angkanya naik, bertambah. Nominalnya nambah. Kalau bertumbuh maka yang terjadi itu adalah mata air rezekinya bertambah. Kalau berkembang tidak hanya rezekinya yang bertumbuh, tidak hanya rezekinya yang bertambah, tidak hanya sebatas tempatnya yang bertambah, tidak hanya sebatas kotanya yang meluas, bahkan menyentuh berbagai sisi, min haitsu la yahtasib, dari berbagai sisi yang tak pernah diduga-duga. Lalu yang keempat, bersih. Apanya yang bersih? Yang bersih itu ibu dan bapak jiwanya, jiwa yang memberi. Dari mana bersihnya? Orang yang berzakat itu hilang tamaknya, orang berzakat itu hilang rakusnya, orang yang berzakat itu hilang sifat kebinatangannya, orang yang berzakat itu hilang menang sendirinya. Yang ada itu adalah bagaimana hidupnya memiliki kemaslahatan buat orang banyak. Lalu suci. Apanya yang suci? Suci apa yang dimakannya. Harta ini kalau dimakan tak suci, ibu dan bapak rahimakumullah, efeknya dahsyat. Kalau dibaca nama Allah, hati tak bergetar. Kalau dibaca ayat suci Allah, iman enggak nambah. Kalau dibawa kemudian ibu dan bapak rahimakumullah untuk meyakini Allah, jangankan bulat, berpetak-petak pun tak ada keyakinannya. Hati dia lisan terucap yakin, hatinya bersanding-sanding. Lisan terucap yakin, tapi bentuk keyakinan itu tidak utuh kepada Allah. Jadi tak sampai ke tingkat hakul yakin, hanya bahasa lisan yang menyatakan yakin. Ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu kemudian orang yang dimakannya itu tak suci, Al-Quran tak mau masuk ke dalam jiwanya, tak mau masuk ke dalam akalnya. Makanya kalau ada kita ibu dan bapak rahimakumullah ngapal Quran tak bisa-bisa, maka yang perlu dicek itu adalah zakatnya. Salah satu yang mesti dicek adalah zakatnya. Ustaz Munawir Hamidi Lubis mengatakan salah satu penyebab Al-Quran tak bisa dihafal adalah karena memang Al-Quran yang tak bisa dihafal itu masalah buat kita. Masalah ini dia menjadi bahagian dalam kehidupan kita, menjadi bahagian masalah dalam kehidupan kita. Maka ada Al-Quran itu yang cepat bisa dihafal, ada Al-Quran itu yang lambat bisa dihafal. Yang lambat bisa dihafal itu berarti masalah kita di situ. Yang masalah itu Bang Ketua, jika semua ayat Al-Quran itu tak bisa dihafal, maka berarti semua ayat Al-Quran itu masalah buat kita. Semakin masalah Al-Quran buat kita, maka berarti semakin bermasalahlah makanan kita. Orang yang memakan sesuatu yang tidak halal itu, ibu dan bapak rahimakumullah, salatnya tak bisa khusyuk. Macam mana pun dia memejam mata, yang teringat yang lain juga. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, sebelum kita salat itu, maka dimestikan kita berwuduk. Sebahagian orang tidak hanya melakukan wuduk zahir, tapi bahkan dia lakukan wuduk batin. Dia bersihkan jiwanya. Ini yang paling berat. Kalau hanya membersihkan anggota badan untuk syarat sahnya salat, semua kita insya-Allah bisa. Membersihkan jiwa inilah yang paling sulit ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ke-6, baik. Makna zakat itu baik. Orang yang zakatnya baik, maka pandangan mata dia kepada orang baik. Orang yang dia makan itu adalah sesuatu yang baik, maka telinganya suka mendengar yang baik-baik. Orang yang dia makan itu adalah yang baik, maka prasangka yang muncul dari hatinya selalu prasangka-prasangka yang baik. Husnuzan, bukan su'uzan. Makanya kalau ada kita ni, yang tahu kita ni kan kita, Pak. Yang tahu bagaimana hati kita ni bergejolaknya, itu hati itu yang tahu kita selain Allah. Maka kalau hati kita ni terlalu cepat berkesimpulan buruk, berarti yang kita makan itu banyak yang buruk-buruk. Nah, yang ketujuh, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang zakatnya itu baik, maka hartanya berkah. Berkah itu tolak ukurnya apa? 3.
Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, tolak ukur berkah itu sedikitnya cukup, banyaknya berlebih. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, orang hartanya berkah itu, maka doanya menjadi mustajab. Maka semakin doa kita tertolak, maka cek zakat kita. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, hajatnya sampai. Banyak orang tak berduit banyak sepandangan kita, tapi rupanya haji orang haji dia, bermobil orang bermobil dia, berumah layak orang berumah layak dia. Maka semakin banyak yang terhalang-halang hajat kita itu, ibu dan bapak rahimakumullah, jangan salahkan nasib. Coba evaluasi, adakah kita pernah termakan hak orang? Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mesti banyak-banyak istighfar dalam hidup ini. Bentengnya harta adalah zakat. Wadau mardakum bis sodakoh, obatilah penyakitmu, kata Nabi, dengan cara sodakoh. Jadi mengobati penyakit dengan cara bersodakoh. Ke dokter sudah sembuh, tidak. Pergi ke rumah sakit sudah sembuh, tak sembuh. Sudah makan obat, sudah menjaga pantangan, sudah tak sembuh juga. Coba lakukan pengobatan dengan cara berbeda. Apa nama pengobatannya? Sodakoh. Jadi sodakoh itu, ibu dan bapak rahimakumullah, menyembuhkan penyakit. Ada buktinya, Pak Ustaz. Datanglah kepada saya, ibu dan bapak rahimakumullah, mantan kepala dinas provinsi, tak saya sebutkan dinas apanya. Apa kata beliau? Saya ini, Pak Ustaz, 3 macam penyakit. Pertama, Pak Ustaz, kata beliau, saya kena penyakit jantung. Yang kedua, Pak Ustaz, kata beliau, saya ini kena penyakit asam lambung. Yang ketiga, saya kena penyakit mah akut. Dah kemana-mana berobat, Pak Ustaz. Bukan hanya lagi di Pekanbaru dan Jakarta. Sampai saya ke Malaysia, sampai saya ke Singapura. Namun sakit ini tak hilang-hilang juga. Dapatlah saya suatu kali pengajian seperti yang Pak Ustaz sampaikan ini. Lalu Pak Ustaz, saya tengoklah penghasilan saya. Karena saya sudah pensiun, uang pensiun tu Pak Ustaz saya bagi 3. 30%-nya, ibu dan bapak rahimakumullah, itu saya sodakohkan. Cara mensodakohkannya, Pak Ustaz, kata beliau, ibu dan bapak rahimakumullah, 30% dari total uang pensiun dibaginya sebanyak hari dalam sebulan. Jadi dibaginya sebanyak hari dalam sebulan. Bisa kadang baginya 28, 29, bisa baginya kadang 30 atau 31. Dibaginya rata. Setiap subuh, Pak Ustaz, saya rasanya belum pernah meninggalkan solat subuh berjamaah. Sebelum saya solat sunat, Pak Ustaz, yang saya cari itu adalah kotak itu. Kebetulan kotaknya berwarna hijau, diletakkan di pinggiran masjid, ibu dan bapak rahimakumullah, di salah satu masjid di daerah Sail. Apa yang terjadi kemudian, ibu dan bapak rahimakumullah? Saya tak tahu kapan penyakit ini sembuh. Ketika orang umroh, saya umroh. Ketika orang haji, saya haji. Orang bergotong royong, saya pun bergotong royong. Orang ke masjid, saya pun ke masjid. Orang bersawit, saya pun datang ke tempat sawit, Pak Ustaz. Ikut pula kadang-kadang saya melaksanakan pekerjaan yang berat itu. Saya tak tahu kapan itu penyakit sembuh. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bagi Allah mudah segala hal ini. Tak ada yang susah bagi Allah menyembuhkan penyakit, kena menyehatkan yang sakit pun mudah bagi Allah. Kalau menyehatkan yang sakit mudah bagi Allah, apalagi cuman menyehatkan yang sakit. Kalau yang sehat bisa menjadi sakit, apalagi yang sakit mudah menyehatkan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, obat paling hebat itu namanya adalah sedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadapilah malapetaka hidup dengan cara berdoa. Apa masalah yang takkan bisa diselesaikan dengan cara berdoa? Senjata orang beriman itu adalah doa. Apalagi hari ini ibu dan bapak rahimakumullah, saudara-saudara kita yang terusir dari kampung halaman mereka di Kampung Rempang. Ibu dan bapak rahimakumullah, nak bercakap kemana? Orang disuruh pergi tak tahu pindahnya kemana. Orang ini pelaut tapi disuruh jauh dari lautnya. Kehidupan mereka beratus tahun berada di tepi laut, tapi mereka harus meninggalkan laut itu. Maka tak ada senjata paling hebat seorang beriman kecuali doa.
Maka ibu dan bapak rahimakumullah, jangan pernah tinggalkan doa. Ibu dan bapak yang berbahagia, kalau saya mencontohkan orang Rempang, maka ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini semuanya berbeda-beda masalah. Apapun masalah hidup kita, mengadulah dengan Allah. Facebook bukan tempat mengadu, WA bukan tempat mengadu. Jangan mengadu kepada benda yang mati, jangan mengadu kepada benda yang tak ada orangnya. Jangankan mengadu kepada benda yang tak ada orangnya, kepada orang pun kita tak bisa mengadu, karena orang itu pun bertumben banyak masalahnya. Masalah dia saja tak selesai oleh dia, macam mana pula kita nak mengadu kepada dia? Masalah bini dia saja tak selesai oleh dia, bagaimana pula dia nak menolong kita? Masalah laki dia pun tak selesai oleh dia, bagaimana dia nak menolong kita? Urusan anak dia tak selesai oleh dia, macam mana dia nak menolong kita? Maka tempat mengadu tu mesti sandarannya hanya satu, kepada Zat yang maha kuat, maha agung, maha mulia, maha besar. Maka sampaikan kepada seluruh masalah, hai masalah, aku punya masalah, aku punya Allah yang maha besar. Jangan katakan kepada Allah kita punya masalah yang besar, tapi katakanlah kepada masalah kita punya Allah yang maha besar. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, rubah cara berfikir yang selama ini setiap berdoa mengadu kepada Allah, ya Allah, hamba punya masalah yang besar. Tak ada masalah yang besar di hadapan Zat yang maha besar. Bila Allah ada, maka masalah tiada. Semakin kuat Allah bertumpu di dalam jiwa, maka semakin tak ada makhluk di dalam hati. Tapi semakin kuat bertumpu kepada makhluk, maka semakin hilang Allah di dalam jiwa. Maka perkuatlah, perkokohlah Allah di dalam jiwa kita. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, yakin dengan Allah sebulat-bulatnya. Saya didatangi oleh seorang jamaah, ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata dia? Saya Pak Ustadz berkelahi dengan anak. Tak sanggup saya lagi menghadapi anak ni. Kalau lama-lama saya tegak depan dia, maka tertonjok oleh saya muka anak ni Pak Ustadz. Kalau saya perturutkan, maka dengan anak saya bermusuh, dengan bini saya bermusuh, dengan keluarga besar saya bermusuh, dan ini pun juga bisa pidana. Maka Pak Ustadz tak sanggup saya menghadapi lagi, lari saya ke masjid. Di masjid itu Pak Ustadz, saya yang menyiapkan meja tempat ceramah. Di masjid itu Pak Ustadz, saya ikut membantu membersihkan masjid. Tanpa saya sadari 7 hari 7 malam saya tak pulang ke rumah. Selama 7 hari itu, selain membersihkan masjid, karena kata orang-orang tabligh, orang yang sudah bisa membersihkan kamar mandi masjid, maka kesombongan hatinya akan takluk. Tapi ini tak mudah nih. Belajar membersihkan kamar mandi masjid itu tak mudah. Jangan ke membersihkan kamar mandi masjid urusan orang. Kadang-kadang kawan ditinggalkannya sisa di situ. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, setelah dia datang ke masjid, bertunat dia di masjid, solat dia di masjid, dia bersihkan masjid, berdoa di tiap hari, menangis dia kepada Allah. Dia tak tahu lagi sudah berapa rakaat solat malam dia laksanakan. Suatu kali rindu saya pulang ke rumah Pak Ustaz, 7 hari sudah saya balik pulang ke rumah, saya temukan anak saya itu dalam keadaan sudah menangis membaca Al-Quran. Saya temukan dia sedang beribadah kepada Allah. Ketika saya datang Pak Ustaz, dipeluk dia. Tak pernah seumur hidup saya dipeluk oleh dia, tapi sekali ini pun saya dipeluk oleh dia. Rupanya tangisan makhluk di hadapan Allah itu menunjukkan dia masih butuh Allah. Ini ada pula orang yang bangga, ambus semua duit tak pernah menangi Pak Ustaz. Wah, kau pula kau. Nabi Muhammad saja menangis, batu saja menangis. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati manusia yang keras itu lebih keras daripada batu. Batu saja bisa menangis. Makanya kalau kita datang ke Lembah Harau, Payakumbuh, ibu dan bapak rahimakumullah, di samping kanan gunung bebatuan, di bawah itu adalah sungai. Datang pula kita ke Lembah Anai, di antara bebatuan itu
Dia membelah dirinya, mengeluarkan air matanya. Itu namanya air tajun. Jadi batu saja menangis. Tapi ada manusia yang tak pernah menangis. Jadi belajarlah menangis. Saya membawa jamaah, ada seorang jamaah bilang, "Ambo ndak bisa menangis Pak Ustaz." Ketika ambo menangis, inyo galak-galakkan. Lain pula bantuannya Ustaz menangis. Setelah kami nak pulang, maka jamaah ini pun tak saya temukan. Saya pun dah cemas, jangan-jangan hilang jamaah ni. Ketika saya cari ibu dan bapa, saya temukan beliau pas di depan multazam sedang menangis. Ambo tanya, "Kenapa Bang Haji menangis?" "Itulah yang ambo tangiskan Pak Ustaz. Mengapa ambo tak bisa menangis?" Rupanya beliau kau menangis, mengapa tak bisa menangis. Tapi akhirnya menangis juga. Jadi kita kok mesti belajar menangis. Nabi Muhammad saja menangis, masa kita tak menangis? Kita lanjutkan. Hadis nomor urut yang ke-11. Ma ahsana abdus sadaqah illa ahsanallahu al-khilafata ala tarikatihi. Tidak seorang pun hamba Allah yang bila baik dia dalam bersedekah kecuali Allah berjanji akan membaikkan dia terhadap apa? Terhadap apapun yang ia tinggalkan. Apa contohnya yang kita tinggalkan itu Pak Ustaz? Pertama, harta. Harta itu kan kita tinggalkan. Orang yang baik dalam bersedekah, maka harta yang dia tinggalkan menjadi baik. Di tangan anak dia bukan harta itu makin hancur, di tangan anak dia harta itu makin berkembang. Dulu Pak Ustaz ketika almarhumah masih hidup, tak kurang 10 anak yatim yang dibayarkannya SPP tiap bulan. Lalu semenjak hartanya itu dipegang oleh anaknya, 1.200 orang anak yatim yang dibiayainya setiap bulan. Siapa itu? Yang membangun istana anak yatim di Batu Licin, Kalimantan. Satu bulan dia menghabiskan 880 juta. Masya Allah. Orang ahli sodakohnya mati, tapi hartanya tak mati, malah hartanya semakin tumbuh. Yang kedua, cara Allah menjaga orang ahli sodakoh, orangnya mati, kebaikannya dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Kadang bisa anak yang melanjutkan, terkadang bisa cucu yang melanjutkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, semenjak Pak Haji wafat, anaknya datang ke masjid. Semenjak Pak Imam wafat, bukan Pak Imam kita nih, semenjak Pak Imam wafat, maaf ya Pak Imam, semenjak Pak Imam wafat, maka anak beliau yang menggantikan menjadi imam. Itu contohnya ibu dan bapak rahimakumullah, orangnya tiada, amalnya dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Yang ketiga ibu dan bapak rahimakumullah, nama baiknya dikenang orang. Jadi orang-orang baik dalam sedekah itu nama baiknya disebut orang. Dulu Pak Ustaz, kalau almarhum masih hidup, kalau hanya menyumbang-nyumbang sekian tu geleng saja adanya Pak Ustaz. Geleng tidak apa geleng iyo? Geleng iyo Pak Ustaz. Ya ada puluh orang asal diajak bersedekah geleng, rupanya geleng indak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, inyo kok gelengnya geleng iyo. Apapun yang dibawa dia untuk kebaikan, maka dia bahagian orang terdepan yang mengeluarkan harta bendanya. Maka ketika dia tiada, orang menyebut nama baiknya. Dulu Pak Ustaz, selamanya masih hidup di siku, tak pernah kami bercokak-cokak macam itu. Saya kadang-kadang heran juga Buya Haji Armianizam, banyak juga di masjid-masjidnya orang berkelahi-kelahi. Bahkan di salah satu masjid saya ceramah, ada pesan sponsor, Pak Ustaz tolonglah di siku disampaikan masalah berkelahi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mengapa begitu Pak? Di siku kami pacah ampek Pak Ustaz. Oh ya kan? Orang pacah duanya pacah ampek. Pacah ampek macam mana? Ada kubu Pak RW, kubu Pak RT, kubu ketua pengurus masjid, kubu ketua majelis taklim. La ilaha illallah. Masjid ini untuk bersatu, bukan untuk berpecah belah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, cari titik di mana jumpa.
bukan titik di mana kita berpisah. Orang baik itu insya Allah senantiasa meninggalkan nama baik. Selanjutnya, zillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu. Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi orang beriman itu di hari kiamat ditolong oleh sedekah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Persiapkanlah bekal dirimu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa kata Nabi? Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah itu al-ghina, ditolong oleh kekayaan. Maka gunakanlah harta ibu dan bapa untuk menolong ibu dan bapa. Jangan semuanya dikasih anak, ditunggu anak kan mendoa. Cobalah tengok anak bapak, cobalah tengok anak ibu. Badan dia saja belum tentu didoakan dia. Macam mana pula nak mendoakan awak? Solat dia saja belum tentu tegak oleh dia. Macam mana dia nak menolong awak? Maka tolonglah diri ibu dan bapa. Sebaik-baik pertolongan kata Nabi adalah takwa. Takwa itu yang macam mana? Ditolong oleh kekayaan. Maka bersedekahlah. Maka sebelum mati pastikan, walaupun tak sanggup membangun masjid sebesar Ar-Rahim, bangun lebih kecil dari itu. Tak juga sanggup bangun musholla. Tak juga sanggup bikin 1/3. Tak juga sanggup paling tidak 4 tiangnya kita yang semua bangun. Tak juga sanggup 1 tiangnya saja. Jangan sampai mobil Fortuner 1 tiang masjid tak pernah dibangun. Apa tak malu engkau ke hadapan Allah? Mobilmu Fortuner 1 tiang masjid pun tak pernah engkau bangun seumur hidupmu. Nak kemana engkau sebenarnya? Tak mampu membangun 1 tiang masjid, 1 lapak masjid. 1 lapak itu satu lapak nama itu bang. 1 tapak ya, 1 tapak. Tidak juga bisa 1 tapak, 1 tapak berdua. Karena memang tinggi batang kayu di hutan tak sama tinggi. Ada yang berduit, ada yang tak berduit. Maka boleh 1 tapak bertiga, 1 tapak berempat. Tapi yang boleh 1 tapak berempat tu yang kadang-kadang berduit, yang kadang-kadang tak berduit. Yang Fortuner ni janganlah. Angsuran mobilmu 10 juta sebulan. Untuk 1 tapak masjid pun tak pernah. Nak kemana muka disurukkan di hadapan Allah? Ruko di Jalan Harapan Raya 4 pintu awak punya. 1 tiang masjid pun tak pernah dibangun. Hanya modalnya uang bakul 5.000. 5.000 dikali 4 kali wirid setiap hari Selasa itu 20.000. 20.000 dikali setahun maka 240.000. 240.000 dikali seumur hidup itu paling tinggi 5 juta. Kok 5 juta? Dihitungnya 23 tahun. Coba nanti kali 240.000 dikali 23 tahun. Mengapa dikali 23? Datang ke masjidnya usia 40, matinya usia 63. Jadi kalau orang datang ke masjid usia 40, matinya usia 63, tak datang ustaz 5.000-nya keluar, datang ustaz tetap 5.000-nya keluar, hujan pun hari datang dia ke masjid tetap menyetorkan 5.000, datang Covid tetap dia datang ke masjid, pokoknya setiap Selasa 5.000, paling banyak infaknya sampai mati hanya 5 juta lebih. 5 juta lebih itu separuh tiang masjid pun tak dapat. Maka yuk mulai kita siap-siapkan. Yang dimakan itu busuk, yang diminum itu busuk, yang dipakai itu lapuk, yang ditabungkan jadi rebutan, yang dibawa dan ditabungkan kepada Allah itulah sebenar-benar tabungan. Itulah kaji kita malam ini.
Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Saya senang hati saya menengok jamaah Ar-Rahim. Walaupun saya menyampaikan macam itu, tapi cepat paham. Silakan Bang. Sedekah, infak dan zakat. Kalau yang umum namanya sedekah. Mulai sedekah harta benda sampai sedekah menolong orang, sampai sedekah gotong royong, sampai ngasih bakwan, sampai kemudian mempermudah urusan orang, sampai kemudian membawa lem minerale ke masjid, sampai kemudian menyenangkan hati orang. Itu semuanya sedekah. Maka termasuklah diantaranya senyum. Senyum pun sedekah. Maka jangan heran kalau ada orang asal lewat kota infak depan dia, maka dia senyum, karena dia sedang bersedekah. Di atas sedekah yang umum tadi ada namanya infak. Infak itu berupa benda, bisa dia berupa uang, bisa dia berupa semen, bisa dia berupa besi, bisa dia berupa kerikil. Tapi tak ada infak berupa senyum. Mesti ada bendanya. Lalu ada namanya zakat. Apa bedanya? Harta benda yang kita keluarkan dengan cara bertolak ukur kepada dua hal, nisab dan haul, cukup jumlahnya, cukup ukuran waktunya, namanya adalah zakat. Itulah beda. Jadi abang kalau menengok ada kawan abang senyum menengok kotak infak, maka abang bahagialah, dia sedang bersedekah, ya. Silakan Pak. Setelah Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi saudara bapak itu bukan dalam tanggung jawab bapak, boleh. Yang kedua, selagi dia masuk asnaf yang 8, boleh. Yang tak boleh itu jangan bapak paksakan dia menjadi orang miskin hanya karena kehidupannya di bawah bapak. Karena banyak orang, Buya, kena kasihan menengok saudara kalau tengok anaknya banyak Pak Ustaz, tapi rumah kosnya banyak. Tapi raso-raso tidak akan cukup. Tidak bisa pakai raso-raso. Zakat kau tidak main raso-raso. Walaupun awak berzakat kena raso. Itu bang. Saya menyampaikan ini bersuara keras bukan berarti saya marah ya. Ini menghilangkan kantuk ibu dan bapak. Silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertama pertanyaan saya, apakah ibu sudah dipotong gajinya oleh lembaga zakat? Belum? Belum. Setiap penghasilan di angka 5240, 5.240.000 bruto, maka keluarkan 131.000 miliknya si fakir miskin dan asnaf yang 8. 5.240. Lalu bagaimana kalau ibu berhutang? Sebentar. Bagaimana kalau ibu berhutang? Hutang karena dunia tak bisa ibu bebankan itu kepada fakir miskin. Tapi kalau ibu berhutang karena nak makan, maka dahulukanlah pembayaran hutang ibu. Tapi kalau hutang ibu karena ibu nak membayar Fortuner, nak membayar angsuran ruko, itu berbeda dia. Ibu yang paling tahu kondisi ibu, tapi Allah Maha tahu bagaimana kondisi ibu. Lain angguk-angguk nampaknya. Yang angguk-angguk paham, angguk-angguk tak paham.
Itulah yang saya katakan tadi 5240 bruto. Bruto itu pendapatan kotor. Kalau neto pendapatan bersih. Jadi 5240 pendapatan bruto keluarkan 131.000. Tapi kalau kita berhutang nak makan, mendahulukan hutang juga wajib. Tapi kalau hutang kena Fortuner, hutang kena nak mengambil ruko, investasi ke sawit, itu berbeda persoalan. Terima kasih ya Ibu. Mudah-mudahan Allah melengkapkan segala ilmu yang sedikit ini. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.